Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel gua Ada Karebet. Dimanapun teman-teman semua berada, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat, murah rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, di video kali ini gua bakalan share ke teman-teman berapa sih gaji kerja di Jepang, gitu ya. Dari banyaknya pertanyaan ya dari teman, dari saudara di kampung, berapa sih kerja gitu jadi tenaga kerja Indonesia di Jepang tuh, berapa sih gaji yang bisa ditabung sebulan gitu, berapa sih penghasilannya gitu. Oke, di video ini gue bakal share ke teman-teman semua buat teman-teman yang khususnya yang mau ke Jepang, dan teman-teman yang sekedar pengen tahu juga nggak apa-apa, simak videonya sampai akhir. Oke teman-teman, jadi di Jepang ini kita bekerja itu yang namanya gaji ya. Yang namanya gaji itu kita sesuai sama kontrak ya teman-teman ya. Yang pertama kita sesuai sama kontrak. Yang kedua, di sini itu juga berlaku seperti di Indonesia teman-teman, ada UMR gitu. Per provinsi, per prefektur. Kalau di Jepang itu prefektur ya, misalkan di prefektur Tokyo, prefektur Osaka itu. Jadi kita tuh di sini tuh ada UMR masing-masing teman-teman. Jadi nggak bisa disamaratakan. Misalkan teman-teman ada yang di Tokyo gaji UMR-nya gede gitu. Terus ada teman-teman yang misalkan di Okinawa, yang di daerah Jepang bagian bawah itu UMR-nya kecil ya teman-teman ya. Jadi semakin ke bawah biasanya semakin ke prefektur itu, semakin ke daerah bawah itu prefektur itu UMR-nya semakin kecil teman-teman. Oke, yang pertama tadi ya sesuai kontrak, yang kedua sesuai UMR, sesuai daerah gitu, sesuai prefektur, yang ketiga itu sesuai dengan visa teman-teman gitu loh. Jadi ada yang datang ke Jepang dengan visa magang, ada yang menggunakan visa Tokutegino gitu kan, ada yang datang menggunakan visa pelajar. Jadi kita itu juga gaji kita itu tergantung dengan jenis visa apa yang kita miliki teman-teman. Nah, kalau di Jepang setahu saya teman-teman ya, rata-rata itu yang bekerja di sini itu menggunakan visa pemagang, Tokutegino, dan engineer teman-teman. Nah, engineer ini biasanya gaji yang paling tinggi karena mereka punya syarat untuk memiliki visa engineer itu juga cukup tinggi syaratnya teman-teman. Jadi harus mempunyai misalkan nih S1 teknik gitu atau lain sebagainya. Nah, balik lagi di pertanyaan tadi, berapa sih kerja di Jepang? Ini kalau kita pukul rata ya teman-teman ya. Kalau kita hitung minimal lah, standar gaji Jepang itu rata-rata yang saya ketahui ya, setelah saya setahun 2 tahun di sini, kalau saya lihat itu sekitar 15 juta teman-teman, boleh disebut 15 juta lah ya. 15 juta itu gini teman-teman, bisa dibilang 15 juta ya dapat itu kita nerima bersih ya. Bersihnya itu pun belum ini teman-teman ya, belum belum potongan rumah, bukan rumah sih, makan kita per bulan dan jajan kita gitu. Jadi rata-rata pekerja Indonesia yang bekerja di Jepang itu mendapatkan 15 mang rata-rata ya. 15 mang, boleh disebut 15 mang itu rata-rata, saya pukul rata ya teman-teman, karena banyak yang rata-rata ada yang Tokutegino, ada yang visa pemagang itu rata-rata 15 ke bawah teman-teman. Ada juga yang 15 ke atas. Jadi tergantung nasib dan rezeki masing-masing ya teman ya. Ini kita pukul 15 itu biasanya nih 15 itu sudah dipotong rumah, sudah dipotong pajak, sudah dipotong asuransi kesehatan, dan pajak penghasilan itu biasanya sudah dipotong teman-teman ya. Tapi 15 juta itu tadi belum termasuk uang makan kita sebulan, uang kebutuhan jalan-jalan kita, misalkan uang kebutuhan jajan kita, beli cemilan kita, itu belum dipotong ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bilang kerja di Jepang gaji 40 juta itu boleh dikatakan 90% jangan dipercaya teman-teman. Kalau misalkan nih ada penawaran kerja di Jepang 40 juta gaji 50 juta sebulan, itu jangan itu
itu boleh dikatakan penipuan ya teman-teman ya, jangan dipercaya. Karena apa, banyak orang awam yang pengen ke Jepang itu minim informasi ya teman-teman. Maka dari itu ini gunanya aku bikin video ini buat teman-teman yang mau ke Jepang juga, biar nggak buta informasi gitu kan, biar meminimalisir kejadian penipuan-penipuan oleh pihak-pihak oknum-oknum yang berkeliaran di luar sana teman-teman ya. Jadi kalau masalah simpen uang dapat berapa sih, simpen uang di nabung gitu, nabung per bulan di Jepang itu, jadi tergantung gini loh teman-teman, tergantung boros atau tidaknya teman-teman gitu. Jadi nggak tergantung berapa besar gaji yang kalian dapetin sih. Kalau menurut aku tuh, dari sekian, misalkan dari 15 juta itu tadi, berapa sih yang bisa kalian simpen gitu loh. Misalkan nih kalian bisa irit, nggak terlalu boros, mungkin kalian bisa nabung di atas 10 juta ke atas gitu kan. Misalkan dari 15 tadi kalian sisain 5 juta untuk biaya hidup di sini, 10 jutanya kalian tabung. Nah itu bisa teman, tapi ada juga ya teman-teman ya, yang gajinya 15 juta ya tapi nabungnya tuh cuma 7 juta gitu, 8 juta ada juga. Karena mungkin di sini mereka gaya hidupnya mungkin sering jalan-jalan gitu kan, sering beli ini beli itu. Jadi berapa besarnya tabungan kita itu tidak terukur dari berapa besar gaji yang kita dapetin sih menurutku teman-teman ya. Tergantung apa namanya, pinter-pinter kita ngatur keuangan gitu kan, boros atau tidaknya kita gitu. Nah tapi ada juga nih teman-teman ya, yang gajinya 20 tuh ada juga gitu. Dan rata-rata pekerja Indonesia di Jepang itu gajinya sekitar ya 19-18 lah ya teman-teman. Karena dari 18 atau 19 juta itu tadi itu dipotong rumah, dipotong apa namanya pajak, potong listrik, potong air, potong gas. Sebenarnya gaji kita itu gede sih teman-teman ya di Jepang itu, kalau kita tinggal di kolong jembatan ya. Sebenarnya gaji kita itu gede misalkan. Tapi di sini tuh ada pajak penghasilan, pajak kependudukan, terus apa namanya tabungan tahunan, air, listrik, gas, internet. Nah ya itu emang kebutuhan hidup sih ya teman-teman ya, karena dimanapun kita hidup juga kita nggak bisa lepas dari itu gitu. Tapi aku saranin buat teman-teman semua, baik yang udah berangkat di Jepang ataupun yang belum berangkat, yang masih berjuang belajar di Indonesia gitu, nanti kalau udah di Jepang pinter-pinter apa namanya ngatur keuangan lah. Ibaratnya jangan terlalu suka beli-beli barang-barang yang nggak kepake gitu loh. Misalkan nih beli baju musim dingin yang harganya di atas jutaan lah, itu menurutku tuh nggak terlalu nggak worth it ya teman-teman. Karena kita di sini pun dipakainya pun cuman beberapa bulan aja, misalkan musim dingin cuman 4 bulan gitu kan, nanti kan udah nggak kepake lagi. Toh kalaupun masih bagus dibawa pulang pun di Indonesia pun nggak kepake gitu teman-teman. Jadi itu cuman uang itu sia-sia sih menurut aku. Jadi ya beli aja yang murah-murah lah, yang sedang-sedang, nggak terlalu mahal amat gitu kan, juga nggak jelek-jelek aman gitu. Kalau aku pribadi ya teman-teman ya, aku kalau masalah pakaian tuh nggak terlalu yang brand-brand yang mahal-mahal tuh emang nggak ya teman-teman. Karena aku emang tipikal orangnya tidaknya seperti itu, lebih baik uangnya aku tabung gitu kan. Tapi kalaupun misalkan mau beli, kalau aku tuh yang sekiranya nanti dipulang tuh masih kepake teman-teman ya, misalkan kayak tas atau sepatu atau jam tangan, salah teman-teman, ini jam tangan atau tas atau sepatu itu nggak apa-apa lah beli yang mahal, karena di Indonesia pun masih kepake gitu kan. Kecuali kita beli, makanya tadi aku bilangan, daripada beli yang kayak baju musim dingin yang mahal berjuta-juta, ntar nyampe di Indonesia pun nggak kepake gitu kan, buat apa gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi itu tadi berapa besar yang gaji di Jepang itu tergantung per kontrak kita, tergantung di kontrak itu berapa. Terus yang kedua tergantung apa namanya jenis visa, terus tergantung apa namanya prefektur, provinsi kalian tempat tinggal kalian di Jepang itu di mana teman-teman. Biasanya kalau yang paling besar itu ya Tokyo, Osaka, itu semakin ke atas semakin besar. Nah jadi
Ini sih kadang yang susah nih teman-teman, apa nyinyiran tetangga ini gajinya gede, uangnya kemana aja, apa kerja di Jepang udah 2 tahun 3 tahun tapi nggak dapat apa-apa. Jadi stop lah buat yang nggak tahu tuh, nggak usah ngejudge bahwasanya para pemagang, para pekerja Indonesia di luar negeri itu hidupnya poya-poya. Bukan kayak gitu ya. Ini yang perlu saya tekanin kepada orang-orang yang tidak tahu gitu. Jadi jangan seolah-olah kita itu, uang kita tuh habis cuma-cuma gitu. Kita tuh enggak habis cuma-cuma di sini tuh. Kita tuh di luar negeri tuh bayar pajak, bayar asuransi, bayar rumah, bayar listrik, bayar apa segala macam tuh bayar. Jadi nggak gratis. Kita tuh di sini tuh cuman bukan gaji 20 juta nerima 20 juta tuh enggak gitu loh. Gaji 20 juta bisa simpen tuh enggak gitu konsepnya ya. Yang nggak tahu tuh harus tahu ini loh di video ini tuh. Makanya jadi jangan, masa sih kerja di Jepang 3 tahun nggak dapat apa-apa, gaji 20 juta kali 3 tahun udah berapa ratus juta. Bukan kayak gitu konsepnya. Dari 20 tahun tuh tadi kita tuh ada potongan per bulan tuh berapa juta. Bisa dikatakan ya di Jepang tuh rata-rata potongan tuh 5 juta. Jadi dari 20 tuh tadi kita tuh tinggal 15, dan 15 itu pun tadi nggak bisa disimpan semuanya ya, buat kalian yang nggak tahu tuh. Jadi dari 15 itu tadi kita perlu hidup di sini, perlu makan, perlu jalan-jalan biar nggak butek kerja terus gitu loh. Jadi itu yang harus dipahami, kita tuh bukan boros, bukan apa di luar negeri ya. Buat yang nggak tahu tuh perlu saya tekanin lagi. Dan yang belum tahu, buat yang mau ke Jepang, teman-teman mau ke Jepang, semangat belajar bahasa Indonesia, dan nanti kalau udah sampai Jepang pinter-pinter ngatur duit ya. Itu pesan aku sih. Oke, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini aja. Buat teman-teman yang suka sama videonya, yang merasa bermanfaat, silakan subscribe dan share kepada teman-teman yang lain, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.